Setiap ISP boleh bikin reseller. Reseller. Ada dua juga sih perbedaan, ada reseller sama kantor cabang kan. Kalau misalkan kita jadi reseller tuh ribet gak? Enggak. Perlu enggak sih gue jabarin gitu? Iya, boleh. Boleh poin-poin besar aja ya. Kalau dari segmen reseller, yaitu susahnya mereka dapat untung bisa berlipat-lipat. Oh gitu ya? Iya, kan dia bisa markup harga kan? Oh malah gitu iya. ya. Tapi gini, ini pertanyaan nih. Ini pertanyaan angle reseller ya. Misalkan nih aku mau jadi reseller Mas nih, ternyata aku mau ngegarap wilayah, ada satu wilayah potensial tuh. Belum ada internet tuh. Tapi daerah sana nggak ada listrik. Gimana? Ya. Menurutmu? Nah, kenapa ISP Mas Sandi, misal ISP lokal tuh, mereka nggak ada iklan? Ada yang lama itu jual harga misalnya 200.000 nih. Kita masuk mau mencari pelanggan tuh biasanya orang yang baru itu pasti nurunin harga. Ya, pasti kan? Pastilah. Ya, dia nggak peduli. Secara bisnis tuh diskon, pasti, kan? promo. Nah, jadi ada pesaing baru masuk gitu kan. Nah, itu gimana kita menyikapinya itu? Itu yang selalu saat ini saya ketemu gitu kan sama pemain. Aduh, ada pemain ini masuk nih, ada dari sana masuk nih gitu kan. Nah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PPN Podcast Pecinta Networking. Dan seperti biasa di podcast ini kali ini kita akan bahas dunia networking, tentunya bareng orang yang kompeten di bidangnya, insya Allah sih. Kalau kita kuat mendatangkan orangnya ya, semoga podcast ini tetap berjalan. Coba tag nanti siapa lagi bintang tamu yang akan kita datangkan di PPN Podcast Pecinta Networking. Dan di depan saya ini salah satu bintang tamu yang sebenarnya mau aku panggil dari lama-lama nih aslinya. Aku tahu orang ini dari ya udah dari sosial media lah. Terus kenal, akhirnya kita ketemu dan sudah dari depan saya Sandi Rizwanti. Halo teman-teman. Apa kabar Mas Sandi? Alhamdulillah baik banget. Baik ya. Sebelumnya gue terima kasih dulu nih. Gue yang terima kasih Jo. Jadi kita sama-sama terima kasih nih. Iya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita pokoknya saling menghargai dan saling support. Wajah. Ini karena apa Mas? Aku pengen ngundang sampean tuh. Aku tuh baru cari banget karena banyak yang tanya kan di komentar-komentar saat aku live terus. Di komentar YouTube, Mas ini internet ilegal, ini ada peraturan dan macam sebagainya. Mas ini kenapa ngajarin barang yang nggak benar, Mas ini dosa jariah dan macam sebagainya. Aku cari orang tuh keliling-keliling dari berbagai macam perkumpulan datang. Ada nggak orang yang mau bahas regulasi internet nih di sini? Iya, sebenarnya ada ya, lebih paham lagi ya tentunya orang-orang yang selain saya kan ya. Orang-orang yang seperti mungkin Kominfo atau Abdi juga kan, itu sebenarnya banyak. Cuman kan kita kalau mengundang mereka kan mungkin harus ada atur jadwal yang lebih padat. Iya, kayak ngundang lu juga lah. Kalau lu ngundang gua kan gratis kan ya. Iya. Lu yang bayarin. Gua pergi ke sini gitu datang ya, dan liburan kan jalan-jalan duduk. Thank you ya udah dibawa. Iya. Gua kira lu orangnya tuh aku kan lihat Mas Sandi tuh foto-fotonya lagi di Nata server. Terus kemudian ada seminar-seminar di mana, ada ngisi-ngisi di mana, gitu ada training trainer juga benar. Nah, aku kira tuh sampean orang yang kaku banget. Oh, kaku gitu ya. Iya. Biasa pun dibikin di video pun gue juga kayak lebih ke apa? Iya. Langsung tembak poin gitu ya. Maksudnya aku kan kalau ngonten kan prepare ini ya Mas. Terus tiba-tiba ini orang ngonten cuman pengen bilang bahwa kalau ini bisa nyala, kalau ini nggak bisa nyala. Tapi lu konten creator di YouTube kan? Iya, sebenarnya kan sebelum tahun 2016 kan kita sebagai RT RW net lah ya. Jadi kita mulai dari 2016. Itu susah sekali tuh Mas dapat yang namanya informasi buat konfigurasi lah ya, terutama buat ini kan. Kalau sekarang enak ya, pemain-pemain yang lu bahas tadi kan dia nggak ngerti tentang jaringan network, lihat nonton video lu dia udah anjir, kenapa lo nyalain gua aja. Dapat gitu ya, kayak dapat ilmu-ilmu kayak gimana gitu kan. Nah dulu tuh kita mau cari kayak gitu susah. Nah akhirnya gue bikin tuh 2017 sampai 2018
18, cuma setahun aja tuh bikin. Nah, konten-konten juga networking konten-konten tuh. networking. Apa Nah, tuh kan isi kontennya? biasanya banyak ke konfigurasi yang lebih detail gitu. Lebih yang terutama lebih ke spesifikasi lah ya. Kalau Nyeting-nyeting mikrotik juga. nyeting, mikrotik, terus ada apa taktik-taktik sedikit Oh, gitu ya, kan, sampai kayak ke situ ya? kayak ada apa kalau kita eksperimen gitu kan, banyak lah gitu. Uji coba Uji apa coba gitu gitu kan. Nah, terus ada beberapa juga topologi sampai beberapa tipe-tipe gitu kan. Nah, tapi zaman dulu tuh kita ngikutin youtuber dulu kan, ada backsound gitu. Akhirnya video-video gue tuh kayak banyak copyrightnya gitu. Oh gitu. Akhirnya gue ya udah daripada numpukin juga dan kontennya juga kurang ini gitu kan, gue down. Ih, padahal konten networking tuh nggak butuh backsound Mas. Iya sih. Yang penting tuh poinnya kayak yang konten lo Ya, sekarang gitu ini. kan. Ya kalau sekarang udah gue fokus gitu. Aku tuh habis ngonten sama dia buat channelnya dia tuh ngonten cuman gini aja nang. Apa ini? Kaget aku cok cara ngonten kayak Jadi gitu. kita nggak ada skripsi gitu ya, apa skripsi gitu, nggak ada lagi kayak ya udah tes aja langsung gitu. Tapi sampean tuh asli orang mana sih Mas? Kalau saya tuh lahirnya di Padang sih sebenarnya. Lahirnya di Padang, tapi dialek Mas Sandi tuh ada kayak orang Melayu-Melayunya Melayu gitu. ya. Iya. Karena kan saya ini kan tinggal di ini kan, nah jadi ngomong Melayu nih. Gak apa-apa kali ya. Ya, tapi Ya. aku satu hari di sini ngomong agak kayak kamu nih. Banyak yang bilang muka kita mirip juga, Cok. Iya ya mirip Oh, ya. mirip Jadi ya? kemarin ada postingan di Facebook itu bilang, loh itu teman apa ada keluarga Mas dengan Mas Nanang gitu kan, gaya rambutnya juga hampir sama gitu kan. Aduh, tuaku sama kayak dia, Cok, Iya parah. sama, kita nggak mungkin juga kembar siam kan. Sampean tuh ini apa namanya kok ngomongnya agak dialeknya Melayu Melayu tuh. kan, ya. Kan lebih ke dekat Malaysia ya. Malaysia dengan Kalimantan Barat tuh kan dekat. Oh, sampean tinggal di Kalimantan Barat, Di Kalimantan domisilinya. Barat domisilinya. Dan memang saat ini lagi ngembangin juga bisnis tuh di apa bisnis internetnya ini di Kalimantan Barat sendiri gitu. Dan belum juga mau berkembang ke tempat lain tuh belum gitu. Fokus di Kalimantan Fokus Barat aja aja dulu, tuh. Kenapa tuh Kalbar bisa jadi potensi apa namanya diincer banyak pemain luar tuh? Ya, jadi kan Kalimantan itu kan suatu apa dataran yang sangat teritorialnya tuh susah ya. Iya sebenarnya susah sih. Aku Susah. lihat tuh kayak konturnya tuh nggak mendukung banget kalau Iya. misalkan membangun infrastruktur apalagi kabel gitu. Iya, kabel tuh susah banget di Iya situ. kan? Dimana kita anggap ya tiang listrik aja deh. Heeh. Yang listrik tuh kayak banyak sekali tuh pohon-pohon yang kena nimpa-nimpa gitu. Oh, gitu. Ya ditimpa tuh putus gitu. Nah itu di daerah itu tuh di daerah kampung itu udah tuh nggak bisa pakai apa listrik gitu. Sampai itu besok pagi gitu. Pekerjaannya 1 hari datangin teknisi gitu apa buat benerin lagi butuh 1 kali 24 jam. Nah, Lama juga tuh. ya itu buat listrik doang nan, apalagi wifi gitu kan. Iya. Nah, kabelnya yang mungkin nggak selalu apa namanya rentan kan ya kabel itu. Nah disitulah yang kelihatannya susah juga untuk perataan, terus juga itu jadi acuan juga sebagai investor dari luar nih. Kan ada lihat tuh status gue aku tuh yang pakai jalannya tuh tanah kuning, banjir. Iya. Nah, Itu beneran tuh. iya bener itu. Maksudnya di kotanya tuh gitu. Di kota saya enggak, cuman di daerah-daerah yang pinggiran-pinggiran gitu antara kan ada sungai panjang mengalir gitu kan. Nah, nanti di daerah-daerah pesisir-pesisir sungai itu banyak tuh masyarakat warga gitu. Daerah sana. Nah, itu kalau kita mau bawa internetnya itu ya harus pakai point to point, jarak 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo gitu. Dan itu harus jaraknya yang 5 kilo aja tuh nggak bisa tembak lurus kan ya. Iya. Di Sumatera gitu kan, harus naik dulu bukit yang sebelah sini baru bisa nembak. Oh ke ya, situ. relay gitu Ya, modelnya. relay kan. Nah, itulah yang juga membuat perataan itu agak sangat lambat di sana gitu. Nah, ketika adanya juga apa teknologi baru kayak Starlink itu ya jujur-jujuran aja sih seperti kita ini ISP aja ya mau nggak mau ya harus ngikut perkembangan zaman dong gitu. Nah, itu kan saat ini dengan masalah regulasinya aja nih kita dengerin aja kan nanti ke depannya kayak gimana Ya. gitu. Kalau ditanya misalnya Mas Ani pakai nggak sih Starlink, ya jujur aja sebelum launching resmi juga kita udah coba jajal-jajal kan Iya ya. tuh, aku tahu tuh. Ada Lo tuh. yang pertama kali bawa Starlink ke Indonesia tuh, salah satu pionirnya tuh lo tuh. Itu Ini juga. apa namanya? Aku sebelum sepeda ini beli Starlink waktu yang 7.800.000 Ya. review kemarin pertama. Yang pertama itu. Itu aku lihat kontenmu. Ada hubungi kamu juga sebelum itu Iya, kan. iya, Ya. ada, kita Oh, ada. orang ini diam-diam.
Udah Ya kan ada memang nih barang susah masuk. juga, susah Iya. juga kan cari barang dari luar tuh kan ada bea cukai ada segala macam kan. Oh tuh ambil dari luar waktu itu. Iya, beli luar itu. Dan ada juga orang sih nitip gitu kan. Mm-mm. Buat kebutuhan konten dan penasaran juga kan. Iya, Ya iya. sama-sama kita pecinta networking. Heeh. Ya harus gitu. Akhirnya aku ada hubungi Mas Sandi buat pinjem ya barangnya. Pinjam juga Iya kemarin. iya. Nah, ini aku juga aslinya ngundang Mas Andi ke sini tuh aku pengen ngobrol bareng tuh kayak misalkan regulasi-regulasi ISP dan macam sebagainya karena banyak tuh yang tanya Oh iya. di konten-konten Konten gitu. ya. Aku mungkin nggak bisa ngundang orang yang stakeholdernya nih. Tapi orang yang mungkin sehari-hari Mewakili aja bersentuhan, kali. iya, Mewakili aja kali. sehari-hari bersentuhan dengan dunia itu kan kita bisa Iya, tanya tuh. Iya bisa benar. Mas Andi kan ISP nih, ISP masih. Iya masih. Berapa tahun tuh dia udah jadi ISP? Kalau nggak salah kurang lebih 2 tahun deh. 2 tahun, udah lumayan 2 lama. tahun lah gitu kan. Lumayan lama tuh. Ya tapi lumayan sih 2 tahun. Iya. Kenapa tuh jadi ISP tuh? Ya Maksudnya ini startnya tuh. startnya ya. Tiba-tiba aja pengen jadi SP aja gitu. Iya. Tapi menjadi ISP itu kan sebenarnya bukan buat ceng-cengan gitu ya, ditampil-tampilin bukan sih sebenarnya. Memang ada beberapa yang diharuskan jadi ISP. Terutama yaitu kitanya dulunya saya kan YouTuber kan, YouTuber Starling Starling mulu kan. apa YouTuber Networking. networking ya. Jadi tuh banyak kenalan tuh dari YouTube tuh kan ya bikin kayak grup gitu kan. Jadi gitu. saling-saling ini kan. Nah, mereka kan curhat-curhat tuh. Gimana gini. Jadi bilang ya udah tak kumpulin tuh di Kalimantan Barat doang. Jadi bikin status kan bikin grup nih pejuang internet Kalimantan Barat gitu. Anjay. Jadi kumpulin, aku jadi adminnya tuh. Nah, ya dari awal itu kan karena susahnya untuk mencari apa ya pionir-pionir yang bisa mensupport ini lebih baik kenapa aku aja gitu kan maju gitu kan ya jadilah aku pengen jadi ISP terus menaungi beberapa teman-temanku yang akrab gitu jadilah biar yuk join gitu. Oke, mereka juga bisa bikin infrastruktur tempat mereka Bener, gitu ya. gitu dan ada apa namanya saya juga bisa tersalurkan juga kan terus niat baik juga kita bisa membantu teman-teman dan Apa tuh juga- istilah apa namanya? Kalau misalkan aku gabung Mas Sandi tuh disebut apa? Kalau dulu Join. tuh subnet ya. Subnet. Kalau bahasa di peraturannya itu reseller. Reseller. Resell. Bunyinya di peraturan itu Iya reseller. reseller. dia. Setiap ISP boleh bikin reseller. reseller. Oh. Ada 2 juga sih perbedaan. Ada reseller sama kantor cabang kan. Gitu. Ah, Bedanya apa tuh? Ya kalau kantor cabang tuh biasanya lebih ke mungkin si ISP-nya yang investor langsung ke lokasi. Oh gitu. Dianya yang ini ya, apa namanya brandingnya dia ya. Brandingnya ini langsung di sana. Terus ada anggotanya dia mungkin di situ ada kerjasama. Setiap PKS-nya berbeda juga. gitu. PKS tuh apa tuh? PKS itu kayak perjanjian kerja sama. Jadi Oh. kantor cabang sama reseller ini mungkin ada perbedaan apa namanya purna jualnya gitu. Oh gitu. Layanannya beda-beda. Layanannya beda-beda. Mungkin yang di sini tuh bebas nih apa namanya markup harga. Oh gitu. Bisa iya, gitu ya. bisa gitu ya. Mungkin Oh. ada kelihatan kok sama-sama PT ini bisa di situ 185 yang di situ 199. Tapi si reseller ini kalau misalkan kita jual, misalkan aku ambil dari Mas Sandi nih, sampean apa ISP-nya namanya? Di Savanet. Di Savanet. Misalkan aku ambil dari di Savanet gitu. Aku reseller Mas Sandi nih di Sava. Aku kalau misalkan jualan mau nyediain pelanggan. layanan ke pelanggan gitu pelanggan end gitu. user, aku apa tuh brand yang aku bawa? Di Savanet juga. Nah, itu bebas, boleh rebrand itu. Oh, boleh rebrand. Boleh rebrand. Wih, oke. Tapi beda kalau kantor cabang. Kalau kantor cabang dia harus bawa brandnya sendiri di situ. Tapi yang jalanin kantor cabang kan lu sendiri kan Iya, pasti. bener. Iya kan, nggak orang lain. Kalau Nggak reseller nih orang lain aja orang gitu. lain gitu. Oke, Nah, oke, kalau oke. dulu itu mungkin peraturannya nggak seribet sekarang. Ini ribet peraturan sekarang. Sekarang nggak ribet benar sih sebenarnya. Sama peraturannya kayak yang sebelum-sebelumnya sama gitu. Cuman beda 1-2 poin doang gitu. Cuman sekarang itu informasi kan cepat sampai. Jadi kayak digoreng-goreng gitu. Jadi gitu kalau ya? buat teman-teman kalau mau jadi reseller tuh nggak sulit kok, bener Asli. nggak sulit kok. Nggak, maksudnya selama ini kan kayak peraturan dunia internet tuh kalau bagi orang-orang yang awam kayak aku nih, tuh abu-abu sekali. Abu-abu ya, Iya, benar, maksudnya nggak ada benar. hitam, nggak ada putih, ini abu-abu semua. Yang Iya, bener yang iya. mana cuy? Kita jadi orang awam yang mungkin udah terlanjur terjun di dunia itu. Dunia itu ya. Terus susah tuh nyari anjir nih aku harus langkah gimana tuh gitu. Iya. Aslinya ada peraturannya tuh. Iya ada aturannya. Dan oke. memang
terutama sih balik lagi ke infrastruktur sih sebenarnya yang sering dilanggar. Infrastruktur yang sering dilanggar. Itu aja sih buat wrestler-wrestler tuh sebenarnya mau jadi wrestler tuh enak banget gitu. Tapi mungkin karena mereka nih berpikir infrastruktur belum mencukupi, udahlah nggak usah lah gitu. Akhirnya sebenarnya salah sih konsep kayak gitu. Kalian coba aja cicil nih mau jadi wrestler misalnya, jauh-jauh lah jadi ISP kan. Cicil aja misalnya mulai dari penggunaan perangkat-perangkatnya gitu yang kayak sesuai aturan kan. Terus mulai tuh menggunakan bandwidth yang boleh dijual kembali. Kalau gitu. misalkan kita jadi reseller tuh ribet gak? Enggak. Perlu nggak sih gue jabarin gitu? Iya boleh. Boleh poin-poin besar aja ya. Nah yang pertama itu kita harus ada namanya badan hukum. Badan hukum. Oh, kayak usaha-usaha biasa ya? Iya biasa kayak UMKM itu CP, PT Perorangan gitu. Okay. Syukur-syukur kalau bisa bikin persero. Cuman kan uangnya lumayan tuh bikin PT Perseroan kan ya. Tapi nggak usah kita pakai CV aja deh misalnya. Atau PT Perorangan tuh 85.000. Lo contohin ke gue lah mas. Misalkan gue mau jadi reseller gue ya. Lo nyuruh gue apa tuh? Nah pertama gue suruh lo bikin namanya PT dulu nih. Oke, PT lembaga Perorangan. badan hukum. Iya lembaga badan hukum. Nah terus di situ siapin tuh ibaratnya aplikasi-aplikasi pendukung seperti ya misalnya Microsoft Excel lah ya buat pendataan data pelanggan, pemasukan, neraca lah. Aslinya ini buat kita sendiri ya. Bener. Jadi itu yang kedua. Kalau misalnya kalian nggak nyiapin itu, ntar di tengah jalan kelabakan tuh. Wah gimana pembukuannya? Karena ini lembaga ya? Kan. Tujuannya bisnis kan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga itu infrastrukturnya dicicil buat lebih yang ke safety gitu. Oke. Ya, aku nggak mau jemputin ya safety-nya kayak gimana. Ya maksudnya ada SOP-nya lah. Iya SOP itu barang. Jangan sampai melukai orang lain. Tapi ada kayak uji layak operasionalnya gitu nggak? Aku kalau jadi reseller. Ya sebenarnya ada diwajibkan gitu. Ya. Jadi kita sama kita nih kan. Ini nggak masuk nih hitungannya misalnya kayak tadi nih ada mungkin yang menggunakan pipa yang tidak bagus misalnya nanam di bawah tanah gitu kan tapi nggak ditanam nggak ditanam pipa gitu pelindung gitu kan bisa jadi nanti pas penggalian atau kayak gimana mengakibatkan kawatnya nyentuh ke alat lain atau gimana itu kan nggak safety kan. Iya. Tapi biasanya si wrestler ini lebih baik kita communication karena apapun kalau nggak dikomunikasikan itu bakalan bikin case ke depannya gitu. Jadi ketiga itu pertama ya itu bidang lembaga, terus yang keduanya pembukuan pendataan neraca gitu kan. Yang ketiga itu infrastruktur. Nah yang keempat yaitu barang yang dijual nih. Oke. Nah kalau barang yang dijual ini ya seperti yang diharuskan yang boleh dijual ya. Saya nggak akan nyebutin brand yang nggak boleh dijual, yang boleh dijual karena di sini kita podcast kan ya. Jadi aku contohin aja kita sebut kita plat M itu kan nggak boleh ya. Plat M itu yang broadbandnya nggak boleh dijual dan ada peraturan kan. Iya layanannya broadband nggak boleh. Nggak boleh. Tapi juga dia menyediain layanan yang boleh dijual. Ada tuh. Ada kayak seperti Metro, dedicated internet gitu kan. Nah itu bebas. Yang keempat tuh kan ya. Yang kelima adalah pajak. Kewajiban pajak. Nah, wajib pajak dong. Kita sebagai warga Indonesia harus tuh. Karena buat kesejahteraan yang kita hidup di dunia. Iya, maksudnya kita kalau ya apapun harus ada pajaknya sih emang kayak gitu-gitu harus ada urusan pajak dan macam-macam. Nah, ini aku tanya nih. Apa tuh? Reseller sama ISP untung mana? Pertanyaan gue bagus kan? Pertanyaannya berbobot kan? Iya sebenarnya kalau dari segi bisnis ya. Nah dari segi bisnis dua-duanya itu sebenarnya sama-sama untung gitu. Sama aja. Iya, cuman kalau segmen ISP itu ribetnya cuman ke satu kepala aja gitu. Kalau segmen ISP iya biasanya kita kepala aja. Ya gue sama lu aja dua kepala gitu kan, satu kepala doang kan. Oh gitu ya. Karena di bawahnya dia reseller iya, itu tadi. Iya bener. Dan reseller tadi itu pasti kompeten kan. Iya. Pasti bertanggung jawab ya. Kalau mereka nggak kompeten, itu aku nanti tanya case ya. Terus selanjutnya gimana tuh? Terus yang kedua kan lebih untung mana katanya kan. Nah tapi kalau dari segmen reseller yaitu susahnya mereka dapat untung bisa berlipat-lipat. Oh gitu ya? Iya kan dia bisa markup harga kan. Oh malah gitu iya, dia bisa markup harga, dia bisa bebas jual. Tapi lo sebagai ISP lo nentuin nggak harga reseller ini misalkan Mas Andi ini aku ambil nih pengen jadi reseller Mas Andi nih harganya berapa misalnya 100.000 gitu. Enggak, katakanlah aku jual 500 gitu. Lo nggak masalah tuh? Enggak Nggak ada tuh. Enggak ada.
yang saya tekankan kalau buat reseller saya sendiri itu yaitu infrastrukturnya yang tadi nomor 3 itu, karena itu sangat kelihatan kan. Karena gitu. kelihatan itu. Kalau masalah harga kan nggak kelihatan tuh. Oh, ya, Cuman ya. yang ngerasain antara pelanggan kamu sama si resellernya itu doang. Oh iya, kayak misalkan gini nih, ada tenan nih. Oh ini ada pemain nih, dedicated, ini. Oh infrastrukturnya tuh ikut siapa tuh dia ISP-nya. Nah, gitu kelihatan kan ya. tuh. Ya jadi kan dampaknya kan kayak gitu tuh. Nah itu aja sih. Tapi kalau masalah untungnya ya sebenarnya sih itu balik lagi seberapa yakinnya, seberapa mampunya kita mengelola kedua-duanya gitu. Makanya ada ISP yang langsung retail, ada yang fokus reseller, ada juga yang dua-duanya main gitu. Ada ISP yang langsung dia retail tuh Iya, ada. retail aja langsung ke end user. End user, dia nggak mau ke reseller gitu. Oh iya kayak Ada ISP broadband biasa gini ya. ISP ISP besar gini ya. ISP yang biasa kan dari 1140 lebih ISP itu mungkin ada sekitar 400 tuh langsung ke end user. Untung mana? Iya untuk end user sih. Untung end user ya? Iya end user sih. Kenapa terus orang jadi ISP ya? Iya gue ngira Iya maksudnya kenapa lo kalau misalkan untung langsung nyentuh end user gitu, kenapa lo malah jadi ini? milih ISP kan? Iya, milih ISP yang- Kalau saya kan udah jawab di tadi pertama kan, karena sebelumnya YouTuber banyak kenalan dan merangkul kawan kan. Oke lo babat alas Babat dulu. alas Ista. itu, nah gitu ya baru. Tapi saat ini pun fokus juga infrastruktur sendiri gitu. Tapi kalau memang kedepannya nanti ada investor yang mau bergabung gitu kan, mungkin Kalimantan Barat juga kita bikin satu kesatuan juga sih, ada rencana gitu. Emang di sana gimana tuh? Ya karena di sana juga masih baru dan kita sesama ISP lagi kompak-kompaknya. Tapi gitu. ada gak sih mas kayak ISP nggak cuman lo kan pasti di Iya Kalimantan banyak kan? banyak. Mereka gimana tuh? Maksudnya saling ya namanya usaha kan? Iya, Namanya rival. usaha kita guru aja apa satu profesi tertentu gitulah Iya, ya. Namanya pekerjaan pasti ada sikut-sikutan. Iya, kan? sikut-sikutan. Apalagi ini gitu. Nah, jadi Internet kan sangat basah gitu kan. kalau dianggap dibilang seperti itu untuk Kalimantan Barat dong ya. orang-orang. Untuk Kalimantan Barat sendiri gue acung jempol buat ISP Kalimantan Barat gitu. Bukan gue mentang-mentang di Kalimantan Iya, Barat. mentang-mentang enggak. lo dari Kalimantan Barat. Nah, enggak, tapi memang benar kita ada yang namanya kumpulan Kalimantan Barat ISP gitu kan. Oh ada tuh. Nah, itu benar dan saat ini tuh di bulan Juli nanti kita juga ada sering-sering ngopi. Sebulan sekali ngopi bareng. Ngopi ini apa nih ngopi ini? Ngopi. Ngumpul-ngumpul aja. Ya mereka. ngumpul-ngumpul aja, saling pendekatan gitu dan lebih kenal. Nah, nanti ada bahas-bahas tentang peraturan-peraturan baru kayak gimana gitu kan. Nah, ya kalau untuk sikut-sikutan sampai saat ini belum. Belum ya? Belum, malahan dari Masa nggak ada kayak misalkan ini tempat aku nih. enggak Ini ada. tempat aku nih. Enggak ada. Masa sih? Iya benar, di ISP Kalimantan itu sebenarnya enggak besar benar enggak. Kalimantan Barat ya, enggak besar juga. Kalau internet itu kalau dibilang rata juga sudah hampir 78% lah gitu. Cuman yang ujung-ujung aja. Iya, yang benar-benar di pelosok lah. Iya, istilahnya yang lah itu ya. pun belum ada listrik juga. Karena mau Serius pakai ada solar- daerah kayak gitu. banyak masih mas. Masih, jadi ada daerah-daerah yang belum terjajah listrik gitu. Tapi gini, ini pertanyaan gitu. nih. Ini pertanyaan angle reseller ya. Angle Misalkan nih aku mau jadi reseller mas nih, ternyata aku mau ngegarap wilayah, ada satu wilayah potensial tuh, Oke. belum ada internet tuh, tapi daerah sana nggak ada listrik. Iya. Gimana? Ya. Menurutmu sebagai orang yang melanglang buana dunia ini, wilayah seperti itu dapat dikembangkan atau enggak untuk dunia internet? Kalau mengikuti regulasi saat ini itu susah. Susahnya kenapa? Karena untuk menuju lokasi aja kita butuh berapa hari dan sampai di sana juga komunikasi susah, gitu kan. Mengikuti regulasi lagi itu bikin BEP balik modalnya agak lama. Oh iya. Nah, Dari segi bisnisnya dari nggak segi menguntungkan. bisnisnya tidak menguntungkan Ya, gitu. ya. Dengan menuntut informasi yang sekarang harga dituntut murah dan laju gitu. Tapi gini nggak, ISP itu kan, aku tuh dari segi bisnis tuh ini mas, biasanya aku compare tuh. compare. Kayak misalkan, kenapa WiFi ini punya BUMN gitu kan, katakanlah dia nggak masuk situ. Kita tahu lah punya BUMN tuh pasti uang ada lah, banyak gitu. infrastruktur gampang lah. Iya. Terus izin dan lain sebagainya Iya, pasti terbantu kan.
ada satu wilayah tuh punya BUMN nggak masuk ke sana. Iya. Tapi ada ISP lokal yang masuk ke sana. Masuk ke sana. Kenapa tuh? Padahal aku sebagai seorang bisnismen misalkan, ini di pikiranku aja sih. Kalau misalkan aku BUMN aja nggak berani ke sana tuh, berarti matematikanya nih nggak tepat masuk nih. Gitu ya. Iya, nggak masuk. Iya, tapi kenapa tuh ada ISP yang berani gitu berani. kan, invest ke sana itu ya. Ya kalau kayak aku kan juga pernah ya, aku survei nih, misalnya lokasi gitu kan, survei gitu kan. Kosong nih, nggak ada pemain misalnya gini, boleh nih rame gitu kan. Tapi pas kita terjun di sana, itu bisa goals gitu projectnya misalnya, bisa juga enggak gitu. Kalau kita enggak benar-benar ngitung benar-benar gitu. Perjudian juga ya? Iya, kayak berkorban gitu kan, kayak ada pilihan gitu. Nah, karena kita sering juga mengalami seperti itu, ya mau nggak mau jadi benar-benar nih dihitung gitu. Balik gak modal nih, bisa nggak kejar dalam ini gini. Ada case lain nggak nih nanti ke depannya gitu. Nih sebagai ISP, pertanyaan case nih, balik ke case nih. Ada case-case yang nggak pernah lo ini mas, apa namanya, alamin gitu. Ya. Ada. Yang paling yang paling inget di memori lo ya, lah. memori ada satu. Yang ini dan selalu menjadi apa ya? Ini pasti kalau lo ketemu mas, kalau pertanyaan ini muncul nih, lo pasti jawab ini nih. Iya gitu. Apa tuh? Coba. Jadi gini. Adanya persaingan. Iya, persaingan masuk ke wilayah gitu. Oh gitu. Nah, jadi ada pesaing baru masuk gitu kan. Nah, itu gimana kita menyikapinya itu? Itu yang selalu saat ini saya ketemu gitu kan sama pemain. Aduh, ada pemain ini masuk nih, ada dari sana masuk nih gitu kan. Nah, ada sedikit cash di situ. Sama ya sebenarnya kalau siapa aja mau main WiFi sah aja ya. Silakan. Kalau tahu regulasinya, kalau tertib benar gitu. Silakan bener kan. Nah, kalau di saat ini yang saya temuin itu saya susahnya untuk mengkoordinasikan wilayah gitu. Maksudnya jadi ya sekarang udah main kayak mungkin kayak di Jawa juga ya. Di Jawa tuh main hantam sana hantam sini gitu. Kayak aku sih kedengar kayak gitu. Iya tuh ada tuh di sini tuh banyak tuh. Ada beberapa lokasi kan. Nih tiang yang bangun siapa, tumpang siapa gitu kan. Ada kayak gitu. Ada di situ. Jadi kita juga nggak boleh ya. Saya bilang kan ke teman, ya mau gimana lagi. Intinya memang di dunia ini memang kita tidak bisa menghindari itu gitu. Iya sih. Nah, Mas. Pesan aku buat teman-teman gitu ya. Misalnya nih Mas Nanang mau masuk ke wilayah aku gitu kan. Ya kalau bisa kita ngobrol bareng nih, ngopi bareng. Bagaimana kita bisa berjalan bersama-sama tapi tanpa harus ibaratnya menyingkirkan satu sama lain. Nah, jadi aku pengen tuh nyampain ke si reseller aku atau sama rival aku ya, pemain-pemain yang mungkin nanti masuk ke wilayah aku. Itu yang pertama adalah kita bikin deh satu yang namanya solusi gitu atau kesepakatan gitu. Misalnya nih, kalau yang sudah terjadi saat ini itu ada juga teman dia, Mas aku ke kanan ya, Mas Andi misalnya ke kiri ya, Mas Anang ke kanan gitu kan. Nah itu ada terjadi udah sepakat. Oke, gitu kan, sip. Itu yang pertama. Nah yang kedua ada juga nih bersamaan, sama-sama jalan mau ke kanan mau ke kiri bebas gitu. Kan. Tapi ada selisih harga. Oh gitu. Iya, mulai dari selisih harga. Kan tadi bebas kan mau jual berapapun kan ya. Dari SP nah, gitu. Dari saran aku, ini saran ya. Kalau misalnya ada yang lama itu jual harga misalnya 200.000 nih. Kita masuk mau mencari pelanggan tuh biasanya orang yang baru itu pasti nurunin harga. Ya, pasti kan? Pastilah. Ya, dia enggak peduli secara bisnis tuh diskon, pasti, kan? promo. Masku 100 rumah dulu nih target gitu kan. Nah, saran saya ini nih sebenarnya nggak bisa diterima, bisa juga diterima nih. Kalau misalnya nih, kalau bikin harga itu nggak usah terlalu jauh selisihnya. Pasti nggak akan berpengaruh ke si pemain lama atau pemain yang baru nggak ini. Kalau memang terjadi kesepakatan. Kalau terjadi kesepakatan gitu. Iya. Misalnya Mas Nanang jual nih sama pelanggan di sini 145. Nah aku nih bisa nurunin ke 170 misalnya. Beda 10.000 aja gitu kan. Nah itu tidak terlalu berdampak. Tapi beda dengan permainan yang saya lihat pemain-pemain baru lah ya. Saya lihat itu kan mau yang lama mau baru sama aja sih mungkin. Itu kalau selisih harga tuh dia 30.000 sampai 20.000 gitu. Padahal contoh ya misalnya gini,
Mas Nanang ini buka di suatu lokasi, pendapatannya kita anggap 10 juta nih, misalnya di sini. Dengannya adanya aku ingin pelebaran nih daerah Bang Sandi gitu kan. Ya boleh. Masuk ke Mas Sandi. Akhirnya apa? Mas Nanang masuk kan. Akan ada timbul nih, saya akan ibaratnya balas tuh. Oh ya. Pasti itu. Nggak bisa dia lakin. Wah ini Mas Nanang masuk nih gitu kan. Udah masuk juga gitu kan. Iya. Masuk juga. Akhirnya apa? Mas Nanang nurunin harga, saya juga bantai harga. Akhirnya Mas Nanang pendapatan di sini 10 juta, akhirnya menurun kan karena ada saya masuk kan. Tapi bertambah karena buka di sini kan. Tapi jumlahnya itu sama hasilnya. Sama-sama nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Nah makanya kalau bisa nih buat teman-teman kalau masuk ke daerah lokasi baru misalnya yang ada pesaing nih ya, coba didiskusikan. Kalau bisa jual harga sama itu magis mantap. Kadang kan kita gengsi itu Mas. Gengsi sih benar. Karena mungkin minder ya. Minder. Tapi gitu. jangan-jangan nih mereka berdua nih aslinya nih yang satu nih nggak sanggup ngembangin karena mungkin nggak ada dana. Yang satu mau ada dana, nggak ada infrastruktur. Bisa jadi mereka berkolaborasi juga kan? Iya kan bisa, kayak gitu kan. Aslinya kalau kita menurunkan ego kita. Iya. Tapi itu ide bagus loh ya. Ada satu lokasi gitu kan sini gini kan nggak bisa garap. Ya udah nih kita gabung turunin metro. Iya gitu kan. Resmi kan. Lebih baik kayak gitu. Lo bisanya apa? Di sini sama juga masuk. Bangun tim tuh di situ. Ya maksudnya kita orientasinya nggak ke bisnis dulu kalau soal itu lah. Benar. Ini yang penting dapat internet nih orang ini. Nah, untuk bisnis dan macam sebagainya matematikanya kita kesampingkan dulu gitu. Kesampingkan ya. Iya. Tapi gitu sih. itu mungkin buat kita yang mungkin udah jalan yang ada mungkin cadangan bisnis. Iya. Tapi Kadang-kadang ada orang yang baru-baru nih yang dia nggak peduli gitu. Sikat aja gitu kan. Tapi itu akan balik lagi ke penggunanya sih lah. Jam terbang kan akan mempengaruhi pelayanan juga. Kadang ada teman-teman yang udah lama ngedrop tiba-tiba nih cuts gitu langsung naik lagi gitu. Ada tuh teman-teman yang bermain internet yang udah misalnya sebelum saya gitu kan drop 3-4 tahun gitu tiba-tiba bangkit gitu. Wah melebarkan sayap dia. Oh, nah, gitu. akhirnya diam mereka set gitu. Nah, akhirnya apa? Kita nggak siap nih kan dengan pertandingan harga-harga gitu ya kita akan ngikutin juga. Tergantung lagi siapa yang bisa pelayanannya cepat, dan itu udah balik lagi ke situ dah tuh. Tapi ini tetap terjadi sih. 2-3 tahun ke depan itu bakalan udah Kalimantan sendiri juga udah rame kayak gini. Iya sih. Oh ya, ini sih saran-saran aja sih buat misalkan aku kan gini Mas. Ada konten-konten kayak HTB dan macam sebagainya. Mereka mungkin yang nonton kontenku kan ekspektasinya bisa nih aku terus menimbulkan matematika mereka sendiri itu. Iya. Oh berarti kalau aku punya wifi gini. Iya. Ini aku bayar wifi sekian, minimal aku dapat gratis lah. Iya. Menciptakan sharing gitu ya. Iya, menciptakan sharing. Saran Mas Andi apa tuh kayak orang-orang kayak gitu? Saran buat nonton nih. Yang random aja yang memang ngelakuin nih. Yang ngelakuin gitu ya. Buat aku juga termasuk misalkan. Sebenarnya tidak bisa juga sih untuk dipungkiri tidak boleh itu nggak bisa juga sih ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa sih sebenarnya. Iya sih. Susah kayaknya. Sedangkan ya kalau memang mau diterapin juga dari dulu-dulunya mungkin udah nggak seviral-viral ini kan. RT/RW. Sekarang kan maksudnya informasi begitu cepat. Benar, nggak bisa. Apa-apa jadi konten. Ada teknisi itu banyak yang konten kan sekarang ini cara splicer. Terus ada orang lihat kayak gini aja bisa aku. Iya. Tinggal beli alatnya gitu kan misalkan gitu. Apalagi kalau jangan sampai itu bos sawit tahu tuh tentang internet. Kalau di Kalimantan mereka ratakan ya. Iya, mereka itu ratakan, kita yang udah ini. Kita yang udah struggle gitu. Trigger ke atas, sudah sana sini ini ya dibabat tuh. Kadang ada orang yang punya potensi tapi nggak punya dana tuh. Nah, nggak punya skill kan. Iya, kadang ada orang yang punya dana. Ya kalau orang punya dana bisa gerakin apa aja sih. Benar bisa. Iya kan. Dia tinggal cari gini. Iya, kan. cari Dia nggak takut rugi, apalagi orang nggak takut rugi. Iya. Habis tuh. Jangan sampai deh sebenarnya. Ini aku ada mau tanya nih satu lagi nih. Lucu tapi pertanyaanku nih. Apa tuh? Kayaknya nggak penting ku tanyain sih, tapi aku penasaran aja. Aku kan reseller nih. Aku nggak tahu di level ISP nih. Nah, kenapa ISP itu ISP Mas Sandi, misal ISP lokal tuh, iya. mereka nggak ada iklan. Maksudnya kalau kita lihat ISP kayak
ISP yang gede aja lah, yang Iya, ada iya, iklan iya. di TV, pakai ini. Mereka sponsor gaming, Iya, iya, mereka iya. sponsor ini. Kenapa? Padahal secara kualitas juga menurutku oke sih. Bagus gitu ya. Iya, Heeh, bagus. bener. Apalagi lokal kan. Iya, Pelayanannya cepat kan. Maksudnya ISP yang gede itu pasti mereka kliennya banyak. Kliennya banyak kan, terus NOC-nya terbagi. NOC-nya terbagi. Kadang Pelayanan responnya agak lambat. responnya lambat. Iya, betul. Coba aja ada salah satu wifi di sini ya baru-baru juga sih, aku nggak mau sebut merek sih, nggak berani juga aku. Nah itu kalau misalkan Anda komplain hari ini, 1 minggu lagi dibenerin tuh. Iya. Kalau ISP lokal kan, Mas ini mati, 1 menit datang tuh bisa. Iya, 5 menit, 10 Iya. menit ya. Tunggu Tapi- Mas ya gitu. Lagi beol nih gitu. Pelayanan sebagus itu apa emang strategi marketingnya dari mulut ke mulut, apa memang karena ini lokal aja, aslinya kan bisa kan Iya, ISP iya. Mas Sandi buat Bikin iklan gitu kan. tapi bisa seluruh Indonesia gak? Misalkan di Jawa bisa gitu gak? Bisa sih. Bisa kan? Bisa. Iya, kenapa tuh? Ya Gak iklan aja? pertama sih mungkin Gak ada duit? dibilang gak ada duit enggak juga Iya, ya. Tapi kan ada pasti. ada. Masalahnya gini, semakin kita menambah lubuk baru, kita udah pasti nangkap jaring baru. Kita dapat lubuk baru nih, kayak kolam baru ada ikan gitu kan. Ini ikan masih berenang gitu kan. Nah, itu kita harus nyiapin yang namanya jala baru kan. Nah, di situ saya bilang, setelah kita buka lokasi baru, ya kita harus nyiapin NOC baru. Oh gitu. Nyiapin teknisi baru, Infrastruktur baru semua ya? segala macam, dan itu butuh waktu. Sedangkan saat ini SDM kita untuk mencurahkan itu semua butuh proses. Iya ya. Nah, akhirnya apa? Mereka kalau kayak saya, teman-teman yang lain juga itu, mereka bergerak mengalirkan air kayak gitu. Pelan. Nah, udah jalan satu gitu dia. Gitu, dia beda segmennya coy. Maksudnya ada ISP gede gitu kan, iklan di mana-mana karena memang segmen mereka luas. Iya. Mereka ya secara pendanaan mereka udah siap Udah siap kan. gitu. Kalau Kalau kayak kita, kalau nggak hitungnya bener-bener kayak gitu, bisa terbengkalai itu. Banyak buka di sini, teknisinya nggak ada. Anjir. Iya. Internetnya ada gitu kan, tapi infrastrukturnya ada juga, internetnya ada juga, NOC-nya juga ada, tapi pelayanannya juga yang jelek karena nggak siap di bidang itu. Akhirnya mereka nggak berani tuh kawan-kawan, kalau memang udah siap, udah betul, baru tuh dia promo gitu kan, iklan gitu. Itu pun hati-hati juga sih sebenarnya. Bentuk di dalam bisnis iklan itu ada dua kan. Kalau nggak gayat pelanggan, ya kekurangan pelanggan. Aku tuh kadang ngira strategi ISP yang kelas yang nyediain metro, yang reseller Iya, gitu iya. modelnya tuh ini kan Yang mereka di tuh Facebook gitu kah? ya. Heeh. Terus mereka tuh iklannya kalau ISP gede kan mereka bangun infrastruktur dulu. Habis itu baru keluarin marketing buat market di wilayah Masarin itu. ya, Heeh. masarin gitu ya. Kalau ISP lokal tuh kebalik. Mereka dari mulut ke mulut baru bangun Baru infrastruktur. ada permintaan. Ada gitu permintaan ya. nih. Oke, Baru, kita baru. bangun. Iya, tuh emang ini sih dana sih dan lain macam sebagainya sih. Kalau Iya. memang orang ada dana pun, dia mungkin juga ada perhitungan di situ kan. Ada ini income-nya balik gak nih ntar nanti katanya, balik modal gak? Kasihan juga kan. Biasa kawan-kawan tuh ada tuh di teman di Kalimantan Utara, dia tuh nggak tahu sama sekali tentang internet, tapi berani terjun. Dia ngikut tuh kayak mungkin ada beberapa pelatihan gitu kan, ikut beberapa pelatihan. Nah, ada beberapa oknum, maksudnya bukan oknum sih ya, sifat-sifatnya itu kawan-kawannya dia lah gitu kan, yang menyarankan, kamu gini ya, gini, dan akhirnya apa? Kasihan ya, duitnya habis, infrastruktur tuh nggak bisa terbengkalai, karyawannya nipunya dia. Iya, itu sering tuh kayak gitu tuh. Iya, banyak kan Iya, kejadian maksudnya, kayak gitu. Nah, itu yang bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman nanti kalau mau main internet. Saran saya, carilah dulu konsultan yang memang udah terbukti gitu. Yang Jangan memang hanya expert di bidang itu expert ya. di bidang itu. Secara bisnis dan secara teknis kan. Benar, banyak tuh teman-teman yang di Sumatera itu kan dapat teknisi satu gini-gini. Bang, alat LHG-nya sini 2.500.000 ya gitu kan. Sedangkan barang itu hanya 1.800.000. Itu yang pertama, udah mulai gimana gitu kan. Nah, buat teman-teman hati-hati tuh kalau dapat si
orang-orang yang kayak gitu. Bukan Sama- aku mau jatuhin ya. Iya. Aku bukan juga sering bukan juga kalian harus ke kita enggak. Maksudnya sering banyak terima cerita kayak gitu sih Mas. bener. Nah, Soalnya kan memang dunia networking tuh segmented ya Mas. Jadi segelintir orang yang tahu tuh. Biasanya tuh Iya. kalau orang udah tahu tuh makin tinggi ilmu, teknisi-teknisi itu Mas, Iya. sombong-sombong mereka. sombong-sombong ya. Iya. Justru malah di dunia networking tuh yang tinggi ilmunya tuh dia biasa aja cuy. Santai aja gitu. Chill, santai. Tinggal halo ya, oke gitu cuy. Enggak gini-gini kan. Iya enggak. Kalau yang Enggak, sumpah aku beda banget coy. Gitu. saat ini kan kita sebagai influencer ya. Maksudnya kita kan sebagai mentor ya buat teman-teman gitu kan. Nanti kedepannya kita bakal banyak konten-konten kan. Insya Allah semoga sih. Nah, semoga sih. kan. Nah, teman-teman buat teman-teman nih jangan sampai ibaratnya mengambil keputusan secara cepat aja untuk di bidang networking Iya. gitu. Karena Iya. kita juga gak mau lagi nih denger-denger keluhan-keluhan kalian nelpon kita gitu kan gini-gini. Akhirnya apa? Emosi tuh naik. Iya, gitu. sumpah aku ngerasa dosa juga Mas. Bener. Ih, ngapa Kayak sih nih aku orang kok gini salah, banget anjir gitu. aku kenapa mereka dia ada video kayak gini tapi mereka sudah terlanjur kadang juga ngebantu orang gitu kan. Iya, nah itu dia. Jadi jangan sampai ya teman-teman. Aku mau nyampain itu ada deh sebenarnya buat kalian. Selanjutnya kalian boleh nih ibaratnya pelan-pelan tanya atau nanti kita juga ada bikin kelas tutorial juga ya. Boleh. Kita kerjasama ya. Boleh pelan-pelan. Boleh. Nanti aku bisa support juga ya, sharing-sharing ilmu Siap. gitu Supportnya kan. duit aja. Kita bangun kelas gitu ya. Bangun kelas enggak. Kita Enggak, aku nggak butuh kelas, aku butuh duit sebenarnya. lu siapa? Ini ISP tuh. Gue siapa juga gitu, mau ngajar kalian juga. Iya, Enggak. aku aslinya obrolan ini seru banget sih Mas. Iya. Aku aslinya pengen lanjut lagi ngobrol sama Mas Iya. Andi. Sebenarnya kurang lama nih tapi kita udah 41 menit tuh. Itu memori juga udah kedip-kedip Oh tuh iya, udah kayaknya. kedip-kedip tuh merah. Udah ya. Oh, Sepertinya itu udah mulai merah-merah gitu. iya kayaknya kita harus Udah, sambung udah. di podcast yang lain. Semoga Mas Andi bisa hadir di studio ini lagi sih buat bahas ini. Seru banget Cok ini Insya Cok Allah pembahasannya. Mungkin Ya kalau nanti- enggak aku yang kesana nih, meja aku bawa. bawa mikrofon aja Cok. Ada kata-kata terakhir yang mungkin bisa dikasih buat teman-teman. Buat teman-teman yang pertama support kita aja dulu ya. Kita minta juga supportnya supaya kita bisa memberikan informasi lebih baik lagi ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua buat kalian yang baru terjun di dunia networking itu hati-hati aja. Jangan sampai ketipu sama iklan-iklan terus jasa-jasa gitu kan. Terus jualan-jualan alat jual-jualan networking alat tuh, juga. terutama tuh kalau lu nggak tahu speknya tuh Wah itu hati-hati. Nah nanti kita juga akan bantu pelan-pelan. Nah itu yang ketiga ya. Yang keempatnya sendiri buat kalian jangan juga berlama-lama di ilegal. Ya, ilegal ya. Kita tahu lah ada dunia itu semacam dunia itu lah ya. itu ya. Maksudnya saya juga nggak mau mentang-mentang saya udah ISP lalu saya nyuruh kalian gitu. Enggak, saya cuma ngingetin aja gitu. Tapi saya juga sebenarnya saya nggak mau ngomong gini kan. Ibaratnya lu dulu gitu juga bang katanya kan. Iya maksud saya gini. Jangan lama-lama ini saya ngingetin aja gitu. Bukan harus kalian saat ini enggak itu. Ketika kalian udah matang, udah siap, ya silahkan dicicil yang tadi yang udah kita bahas sebelumnya kan. Dicicil tuh tahap-tahapan yang udah jelasin. Itu yang keempat. Yang kelimanya itu sendiri adalah kita jangan sampai lupa juga bahwa kita hidup di dunia hanya sementara. Jadi apapun yang kalian lakukan di lapangan atau kayak gimana, pikirkan juga dampak selanjutnya. Itu apakah itu merugikan orang lain, merugikan diri sendiri gitu. Itu aja sih yang mau gua sampaikan. Anjay keren. Ambil secukupnya Iya, ya. benar. Ambil secukupnya, kembalikan secukupnya, bahagia secukupnya. Bener. Chill banget nih kita kali ini. Thank you banget Mas Andi Riswandi. Siap.